Sekarang apa? Terembe. Teleponnya kirana ini nyambung. Aku udah nelpon kirana ini nyambung. Coba dengan mereka sekali tulis. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pertemuan yang ketiga. Cuma saya nggak maju hari malam ini karena ada janji jam 9 ketemu, jadi harus dimajukan. Mohon maaf, biasanya setelah Isya karena 2 prodi ya. Nah, Bapak. Hari ini seperti kemarin kita masih sebetulnya ini adalah materi pembahasan pertemuan kedua, tapi kita tidak selesai kemarin, cukup banyak pertanyaan. Hari ini kita lanjutkan soal sejarah korupsi di Indonesia dan di dunia. Kita besarin dulu. Nah, udah lihat ya materinya? Ya, Pak. Ya. Sejarah korupsi Indonesia itu sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, bahkan sejak zaman sultan-sultan itu, zaman feodalisme ya. Zaman feodalisme itu sudah terjadi yang namanya korupsi sebetulnya. Bagaimana cara orang membayar pajak, menyembunyikan pajak, nah di situ. Disitulah cikal bakal, apalagi di zaman kolonialisme atau di zaman Hindia Belanda itu, ketika sebelum Hindia Belanda datang ya, dengan VOC-nya itu kapal dagang Belanda itu, praktek korupsi itu terjadi. Itu yang paling parah. Kemudian sederhananya, Belanda punya kapal, tapi kemudian semua pasukan VOC itu berdagang untuk keuntungannya, untuk keuntungan dirinya sendiri. Kalau kita baca buku sejarahnya VOC itu bangkrut bukan karena dia tidak mampu berdagang, tapi karena persoalan di internalnya. Kemudian internalnya berdagang untuk dirinya sendiri. Nah, di situ itu salah satu contoh kemudian kenapa VOC kemudian bangkrut, bubar. Tapi yang menjadi malapetaka adalah kita kemudian disuruh membayar utang-utang VOC. Nah, korupsi yang membudaya di Indonesia ini sejak Orde Lama, Orde Baru berlanjut ke era Orde Reformasi ya. Kalau di Orde Lama itu korupsinya itu lebih nyata kepada perusahaan-perusahaan, nasionalisasi. Jadi ketika dinasionalisasi aset-aset Hindia Belanda itu prakteknya di sana terjadi kemudian. Jadi peninggalan Hindia Belanda dilanjutkan oleh orang pribumi, kemudian orang pribumi melakukan hal yang sama. Jadi prakteknya itu terjadi di perusahaan-perusahaan itu. Sampai dengan hari ini, perusahaan-perusahaan yang hari ini menjadi BUMN adalah perusahaan-perusahaan peninggalan zaman Hindia Belanda. Dari kereta api, Indosat itu termasuk ya. Kereta api, Indosat, semen, itu semua peninggalan. Kemudian baja, Krakatau Steel, itu semua adalah peninggalan perusahaan milik Belanda sebetulnya, yang kemudian dinasionalisasi di tahun 56 sampai dengan 57. Nah,
Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dalam dua, yaitu pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, yang coba kita akan kupas bersama-sama. Budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan atau kekayaan dan wanita. Jadi ada istilahnya zamannya Napoleon Bonaparte itu tahta gold 3G ya, God, Glory, Gospel. God, Glory, Gospel. Tahta, harta, wanita. Ini yang kemudian jadi perilaku di Eropa dengan perilaku di Indonesia atau di Nusantara ini hampir sama. Jadi dorongan kemudian soal kekuasaan, kekayaan, dan wanita itu selalu menjadi masalah besar. Ketika itu kemudian motifnya adalah untuk kekuasaan, motifnya adalah untuk kekayaan dan wanita, maka praktek korupsi pasti terjadi. Tidak bisa dihindari ketika tiga hal itu dilakukan. Contoh paling sederhana adalah perebutan kekuasaan Singosari misalnya. Kita dituntun oleh sebuah sejarah misalnya, kejadian Singosari. Nah, Singosari itu sampai tujuh keturunannya saling membalas dendam, merebut kekuasaan. Itu yang terjadi. Jadi mereka itu saling bunuh dari Anusapati, Tohjoyo, Ranggaweni, Mahesa, sampai seterusnya sampai ke Ken Arok. Itu di Singosari. Dan yang terakhir adalah persoalan perebutan wanita itu kemudian. Selain kekuasaan ada wanita. Nah, Majapahit itu ada pemberontakan Kunti, Nambi, Suro, dan lain-lain. Di Demak itu ada Joko Tingkir dengan Haryo Panangsang. Di Banten ada Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Persoalan kekuasaan kemudian. Itu yang terjadi di Banten ya. Sultan Haji melawan orang tuanya sendiri kemudian menjadi yang disebut Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, perlawanan terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadilah beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah melewati sejarah korupsi dan kekuasaan Indonesia. Nah, kehancuran kerajaan-kerajaan besar itu seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Mataram ini ada terbagi dalam dua, Mataram kuno dan Mataram yang hari ini ya. Mataram hari ini adalah Jogja dan Mangkubumi sama yang di Sulu. Jadi Jogja dan Sulu itu Mataram hari ini adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Jadi yang namanya bangsawan atau tuan tanah ini selalu kemudian menggunakan praktek-praktek itu kemudian karena mereka tidak bekerja, cukup mengumpulkan upeti, dapat uang, tapi upetinya tidak kemudian diberikan kepada raja. Kalau raja yang baik seperti Raden Wijaya, upeti yang dikumpulkan itu diberikan lagi kepada masyarakat untuk membangun masyarakat. Itu kalau raja di zaman Majapahit. Nah, tapi praktek-praktek itu terjadi kemudian. Itulah yang kemudian menyebabkan hancurnya beberapa kerajaan di Nusantara ini. Karena adanya praktek korupsi tadi itu. Nah, Sriwijaya misalnya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggalan Balaputra Dewa. Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara, perang Perekrek. Peninggalan Mahapati Gajah Mada, Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipeteli giginya tadinya oleh Belanda. Itu yang kemudian dalam bukunya Tanah Jawa ya. Di akhir sebelum hancurnya Mataram yang terakhir itu ditulislah buku soal Tanah Jawa. Tanah Jawa itu menceritakan soal hancurnya Mataram, perang saudara kemudian. Jadi Sulu dengan Jogja itu perang saudara, perang perebutan kemudian kekuasaan. Makanya dia disebut Mangkubumi sama satu lagi saya lupa namanya. Nah, pada tahun 1755 ketika di Eropa orang sedang masa keemasan Eropa ya 1777 tahun abad ke-18 atau 1700 Eropa itu sedang mengalami abad pencerahan. Dia sedang mengalami masa kejayaannya Eropa. Kemudian lahirlah yang namanya kolonialisme. Adanya revolusi industri di Inggris, revolusi ilmu pengetahuan di Jerman, revolusi politik di Prancis. Itu tipikal kemudian
tipe revolusi yang ada di Eropa di tahun 1700-an itu. Kemudian menuju ke masanya itu disebut dengan masa Renaissance, abad pencerahan, yang kemudian banyak melahirkan para penemu-penemu dari Thomas Alva Edison sampai kemudian siapa yang penemu teori gratifikasi. Nah, pada tahun 1755 dengan perjanjian Gianti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan, Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Nah ini perjanjian Gianti. Tahun 1757 sampai dengan 1758, VOC memecah Kesultanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan, Kesunanan Surakarta dan Mangkunegara. Nah, Kesultanan Yogyakarta juga dibagi menjadi dua, Kesultanan Yogyakarta dan Pakualam. Jadi ada istilahnya namanya di Jogja itu Jokteng, pojok benteng utara dan pojok benteng selatan. Kalau pernah ke Jogja, disitulah yang dimaksud dengan Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Pakualam. Nah, di Solo juga demikian. Nah, dalam buku Histories of Java karya Thomas Stafford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa pada tahun 1811 ya, sampai 1816. Jadi karya Thomas Raffles dalam buku Histories of Java 1811 sampai 1816. Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat nerimu atau pasrah terhadap keadaan, namun di pihak lain mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan dikala orang lain tidak mengetahui. Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak abdi dalam, yang pada umumnya abdi dalam lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Kalau bahasa sekarang itu namanya adalah ABS, asal bapak senang. Nah, itulah abdi dalam. Abdi dalam itu dia pasti akan selalu apa istilahnya terlihat seolah-olah apa yang dia katakan itu benar, seolah-olah dia menyanjung dan seterusnya. Itu sampai dengan hari ini itu masih ada kemudian. Itu yang dimaksud di dalam buku Raffles. Nah, akibatnya abdi dalam lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunis. Atau asal bapak senang istilahnya kalau dengan hari ini bahasa trennya ya. Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai, dan tidak suka menerima kritik dan saran. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber ekonomi masyarakat. Rakyat umumnya dibiarkan miskin, tertindas, tunduk, dan harus menutup apa kata kemauan dan kehendak penguasa. Jadi bangsawan ini adalah kalau zaman feodal itu dia disebut sebagai tuan tanah. Kalau sekarang itu disebut dengan tuan takur istilahnya. Jadi dia penguasa tanah. Jadi siapa yang mengerjakan tanah itu, ya dia harus membayar kemudian kepada raja. Yang dibayar adalah dari hasil pengelolaannya itu. Biasanya itu dibagi dua. Kadang-kadang juga lebih banyak raja ketimbang yang mengerjakan atau penggarapnya. Nah, di situ ya kemudian sumber-sumber ekonomi masyarakat ini semuanya dikuasai karena menurut dia adalah penguasa, dia berhak untuk mengatur. Nah, di dalam kekuasaan itu kemudian bukan hanya raja. Nah, orang di sekitar raja itu yang kemudian yang melakukan praktek-praktek itu. Itu salah ditulis di dalam buku Negara Kertagama ya. Soal praktek-praktek culas di dalam kerajaan Majapahit kemudian. Jadi Majapahit itu orangnya itu rajanya, tapi di luar struktur kekuasaan itu yang kemudian menggerogotin Majapahit. Nah, budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan itu turut menguburkan budaya korupsi di Nusantara. Tidak jarang abdi dalam juga melakukan korup. Harus diingat, dalam mengambil upeti pajak dari rakyat. Diambil 1.000, disetor cuma Rp500 misalnya. Seperti itu yang terjadi. Nah, upeti ini pajak sebetulnya, pajak yang dibayarkan. Nah, dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang atau Lurah. Nah, selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Temenggung. Abdi dalam di dalam Ketemenggungan setingkat kabupaten atau provinsi juga mengkorup harta yang
akan diserahkan kepada raja atau sultan. Raja Bali misalnya ada di bukunya mana ya bukunya ya? Ada di sini ya, baca warna merah itu soal. Jadi Raja Anak Agung Karangasem yang di Mayura itu, dia untuk mengukur berapa jumlah pajaknya, dia menggunakan jarum. Kemudian di dalam buku itu dijelaskan dia menggunakan jarum. Jadi kalau dia punya penguasaannya 1 hektar, dia memiliki jarum 1. Kalau dia 2 hektar, 2 jarum dia pegang. Jadi ketika dia bayar pajak, dia harus mengembalikan jarum yang sudah tadi dibagikan itu. Nah, jarum itulah yang digunakan untuk menghitung berapa jumlah pajak pajak yang dimiliki oleh Mayura. Nah, karena selama ini terjadi kekurangan sebetulnya. Kenapa kemudian muncul jarum itu? Jarum itu sebagai tanda bahwa orang ini sedang menggarap tanah 2 hektar jumlahnya. Jadi kalau 2 hektar maka akan menghasilkan padi 7 ton misalnya. Nah, ketika dia menyerahkan jarum itu, jadi yang harus dia bayar adalah 7 ton tadi itu. Kalau 2 misalnya, 2 hektar itu adalah 2 jarum, berarti dia 7 ton hasilnya, maka dia akan menyerahkan uang setengah dari 7 ton misalnya. Seperti itu. Jadi tanda itu yang terjadi akibat praktek korup di zaman feodalisme. Nah, seperti itu juga yang di Jawa. Nah, di dalam ketemuan setingkat kabupaten kami juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada raja atau sultan. Jadi seorang bupati juga mengkorup. Jadi setingkat dari Demang, lurah atau kepala desa, sampai ke Temenggung, sampai ke raja atau ke sultan, itu melakukan praktek yang sama. Nah, raja dan sultan ini sebelum sampai kepada misalnya ke Hindia Belanda, raja itu menyetor ke Hindia Belanda, misalnya seperti itu. Itu juga menyetor. Nah, kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara 1800 sampai dengan 1942. Minus zaman Inggris 1811 sampai 1816. Jadi Inggris 4 tahun ya. Raffles, ingat itu. Jadi Gubernur Jenderal Raffles itu menguasai Jawa 1811 sampai 1816. Kemudian dia pindah ke Sumatera. Dari Sumatera dia beli Singapura dari Raja Sabah. Jadi Singapura itu adalah milik Inggris yang dibeli. Pulau yang dibeli oleh Inggris dari Raja Sabah, bukan milik asli Singapura. Makanya di dalam Singapura itu bukan orang Melayu yang lebih banyak. Kalau tahun 1000 sebelum Inggris ya, kalau ceritanya orang sebelum Inggris, memang orang-orang Melayu isinya di dalam Singapura. Tapi ketika dia sudah dibeli oleh Raffles, maka secara otomatis dia menjadi milik dari Inggris. Makanya tidak heran kalau di Singapura itu ada kapal perangnya Amerika apa itu. Nah, akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro 1825 sampai 1830. Itu 5 tahun. Imam Bonjol 1821 sampai 1837. Aceh 1873 sampai dengan 1904. Itu dari Tengku Umar, Cuk Nakdin sampai dan lain-lainnya itu. Panjang Aceh itu kemudian. Makanya Aceh kemudian adalah prosesnya adalah bukan lahir atas dasar persamaan nasib. Jadi Aceh lahir atas dasar perjanjian atau kesepakatan antara rakyat Aceh dengan Soekarno. Cuma itu yang kemudian Soekarno tidak menuntaskan apa yang sudah disepakatin. Itu yang akhirnya kemudian muncul DOM. Nah, pada masa Orde Lama dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retolling Aparatur Negara, PARAN, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya dipimpin oleh Abdul Haris Nasution, yang dibantu oleh 2 orang anggota, yakni Profesor Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Kenapa pemerintah menjalankannya setengah hati? Karena sudah terjadi perang ideologi di dalam pemerintahan Indonesia. Itu sebabnya kita tidak berhasil kemudian membuat Undang-Undang Dasar. Tapi menurut bukunya yang YLBHI itu, konstituante sebenarnya sudah berhasil membuat konstitusi.
Tapi karena kepentingan Soekarno, makanya kemudian dia membentuk dekret, mengeluarkan dekret. Nah, pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan, istilah sekarang adalah daftar kekayaan pejabat negara. Itu sudah ada di zaman ketika pasca kemerdekaan. Jadi LHKPN itu sudah ada di zaman pasca kemerdekaan. Jadi siapa yang menjadi menteri dia harus mengisi kemudian mengisi akta kekayaannya. Berapa jumlah kekayaannya itu yang harus diisi. Nah, dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tetapi langsung kepada Presiden. Nah, itu yang dia tidak mau. Paran ini kan tukang kumpul formulir. Nah, tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 63, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Abdul Haris Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menko Hankam atau Kasat, dibantu oleh Wiryono Projodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi di meja pengadilan. Lembaga ini kemudian hari dikenal dengan istilah Operasi Budi. Nah, sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi. Operasi Budi ternyata juga mengalami hambatan. Itu yang diingat. Jadi target operasinya adalah BUMN. BUMN asalnya adalah dari nasionalisasi perusahaan asing. Jadi 56, 57, 58 itu prosesnya. Proses peralihan dari milik Belanda ke milik Indonesia, BUMN kemudian yang hari ini masih ada, termasuk PTPN, kereta api, kapal laut, ya. Kemudian yang paling banyak itu adalah PTPN. Nah, PTPN ini adalah perkebunan-perkebunan yang dulunya digunakan untuk tanam paksa di zamannya Raffles maupun di zamannya Hindia Belanda. Nah, jadi pengusaha Belanda datang ke Indonesia sudah disiapkan lahan. Jadi dia tidak beli lahan, lahannya sudah ada itu. Nah, itu yang kemudian ditanamin teh, ditanamin kopi, ditanamin rempah-rempah. Nah, itu yang kemudian dijual, termasuk ya cengkeh dan segala macamnya. Nah, itu yang dinasionalisasi menjadi PTPN, besar perkebunan. Nah, di dalam perjalanannya di 63 itu ternyata perusahaan-perusahaan itu bukan kemudian untuk kemajuan bangsa, tapi dikorup. Nah, itulah dasarnya kemudian Ahmad Nasution atau Presiden Soekarno pada saat itu masih sebagai Presiden menerbitkan keputusan Presiden soal pemberantasan korupsi tahun 63, tapi tidak berjalan, banyak hambatannya. Nah, Subandrio mengumumkan pembubaran Paran atau Operasi Budi, yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar, Komando Tertinggi Retoling Aparat Revolusi. Nah, di mana Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu Subandrio dan Brigjen Ahmad Yani. Nah, sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. Nah, dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 11 miliar. 11 miliar ya, tahun 60-an. Nah, jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu itu karena dianggap mengganggu prestis Presiden. Akhirnya Operasi Budi dihentikan. Jadi Presiden merasa terganggu. Prestisnya Presiden. Jadi masyarakat menganggap Operasi Budi lebih berhasil ketimbang Soekarno. Itu yang kemudian alasannya dibubarkan. Nah, pada masa Orde Baru dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung. Tahun 1970 terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Jadi pasca aksi 66 ya, 66 ketika krisis ekonomi, kemudian pembubaran PKI dan seterusnya itu, tahun 70 Soeharto yang diharapkan untuk memberantas korupsi dengan lahirnya TPK, tapi tidak berjalan karena ada hal pelindungan terhadap orang-orangnya kemudian.
Makanya kemudian muncullah di Pertamina itu adalah orang Soeharto. Di Telkom orang Soeharto, di Krakatau Steel itu orang-orangnya Soeharto semua. Itu persoalannya. Yang paling parah adalah di Pertamina. Kalau pernah dengar Hotel Sultan ya, atau lapangan golf apa namanya di Sire itu, ya itu punyanya Hotel Sultan. Itu lahir besarnya dari Pertamina. Apa namanya, mertuanya Dian Sastro tidak salah itu. Ponco Sutowo itu direktur Pertamina pertama di Indonesia, Ponco Sutowo. Ini Ponco, Ibnu Sutowo, Ibnu Ponco, diadakan oleh Ponco Sutowo. Nah, dibentuknya Komite 4 beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Profesor Johannes J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Cokrominoto. Tugasnya yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama. Ingat, Departemen Agama adalah departemen yang paling utama dibersihkan terkait soal korupsi. Kemudian ada Bulog, kemudian CP Waringin, PT Mantras, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya macan ompong karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah. Baru kita bicara. Jadi Pertamina itu adalah ladang korupsinya Orde Baru. Sampai dengan hari kemudian dibubarkannya Petral, itu harus diingat. Petral itu dari zamannya Ibnu Sutowo sampai dengan kemudian melahirkan Petral ya. Melahirkan Petral, akhirnya Petral dibubarkan. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Silakan. Kita bicara sejarah supaya sejarah itu penting dipelajari untuk menuntun kita. Arizal, Ahmad Azami, Azmi Azim, Ahmad Azmi Azim ya? Ya betul ya. Ahmad, betul ya? Ahmad Azmi Azim, Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Dinji Ana? Nggak ada. Ibrahim? Linda? Belum ada, Pak. Hadir Pak, ini masalah korupsi itu kan Pak ya, tadi Ya. yang dijelasin itu, terus pada zaman kerajaan dan zaman dahulu itu, terus di mana korupsinya Pak? Korupsi dalam masalah apa? Dia kan tadi kan di masalah itu kan dibahas ya masalah masa kerajaan Sriwijaya yang masa dahulu kayak gitu kan. Terus di mana masuknya ini itu korupsinya di dalam dulu penjajahan. Di awal itu masa kan penjajahan. Kenapa Raja Louis dipenggal itu ya? Oh, Raja Louis ya? Raja Prancis itu. Dari Prancis itu dari apa? Dari sistem kerajaan atau parlementer berubah menjadi sistem republik. Nah, di zaman itu, zaman feodalisme itu kan ada 3 hal tadi dikatakan. Ada 3G itu, God, Glory, Gospel. God, Glory, Gospel. Semua orang itu bicara soal tiga hal ini. God itu adalah kekayaan, jadi dia sedang menumpukan kekayaan. Dia mencoba kemudian bagaimana menjadi kaya, bagaimana caranya kaya ini adalah memeras rakyat. Kemudian ada Gospel, God, Glory. Gospel kekuasaan, dan Glory adalah perempuan. Jadi 3 hal ini kemudian. 3 hal ini menentukan kemudian faktor yang menjadi terjadinya praktek-praktek korupsi. Karena soal kepentingan, kalau sudah 3 itu ya kemudian lebih diutamakan ketimbang bicara soal kepentingan masyarakat. Nah, itu yang kemudian prakteknya pasti terjadi. Nah, tadi dijelaskan soal bagaimana Demang atau kepala desa ya. Kalau di Jawa namanya Demang, kalau di sini namanya apa namanya, tak salah. Kardus mungkin.
bukan kardus. Yang di zaman itu namanya Nah, itu dimulai dari situ. Kemudian misalnya orang masyarakat nyetor pajak, nyetor upeti ya. Upeti itu kan hasil pertanian. Kemudian hasil pertanian, kalau dia dapat beras dari 2 hektar misalnya 10 ton, kadang-kadang dibagi sepertiganya masyarakat, 2/3-nya kemudian diambil oleh Demang. Nah, Demang setorkan kemudian setengahnya dia setorkan ke bupatinya, ke atasannya bupati kan. Nah, yang tadi yang dapat sepertiganya itu dia yang ngambil kemudian di Demang. Begitu juga nanti sampai di bupati, disetor ke atasannya, ke gubernur, itu hanya tinggal sedikit. Nah, itu ya prakteknya kemudian. Itu praktek yang tadi dikatakan bahwa model ini adalah corak atau modus yang lama yang sudah dilakukan. Nah, model lama-lama ini terulang kalau kita baca kemudian kan. Makanya kenapa hancurnya Singosari, kenapa hancurnya Majapahit, Sriwijaya dan seterusnya? Ya karena praktek itu yang membuat mereka menjadi hancur. Beda kemudian kalau rajanya kemudian Raden Wijaya misalnya dengan pada saat itu dengan Gajah Mada misalnya mampu mengontrol, maka tidak mungkin kemudian terjadi praktek sampai dengan bubarnya itu. Ini kan perebutan kemudian perang saudara apa segala macam itu. Perang saudara ini terjadi karena persoalan kekuasaan itu pertama. Perebutan sumber daya. Perebutan sumber daya itu adalah perebutan pengaruh untuk memungut pajak. Memungut pajak. Jadi kalau zaman itu kan memang tidak ada orang ngurus KTP ya. Yang diurus itu cuma soal pajak saja. Pertama kali itu ya soal pajak. Makanya hukum Belanda itu mengatur soal pajak yang pertama. Tidak mengatur yang lainnya. Dalam perkembangannya baru mengatur soal hukum perdata. Nah, hari ini praktek itu terjadi itu dong. Kalau membaca modusnya ya baca sejarahnya seperti ini. Oh ya. Makanya ketika KPK menangkap pelaku korupsi, pasti modus yang sama seperti itu. Soal kekuasaan, itu pilkada. Soal ekonomi kemudian. Ya. Soal ekonomi adalah kemudian orang berani menyuap. Nanti kita bicara, ada suatu perusahaan besar yang sebelum tahun 2000-an, dia perusahaan teknologi yang menguasai pasar seluruh dunia. Tiba-tiba dia hancur berkeping-keping karena persoalan korupsi. Nanti di akhir kita bicara itu. Jadi persoalan ini adalah persoalan akibat suap misalnya. Nanti kita bicara soal suap di perusahaan-perusahaan besar itu. Ternyata suap itu ada istilah atau ada namanya. Saya lanjut ya. Nah, ketika Laksmana Sudomo diangkat sebagai Pangkom Kamtib Sudomo, dibentuklah Opstip, operasi tertib, dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Tak lama setelah Opstip terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Sudomo dengan Nasution. Nah, hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara pemberantasan korupsi. Nasution berpendapat apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi harus dimulai dari atas. Nasution juga menyarankan kepada Laksmana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstip pun dihilang tanpa bekas sama sekali. Itu persoalannya. Jadi ketika pemberantasan korupsi dilakukan, tapi di dalam dirinya sendiri masih korupsi, itu cukup sulit kemudian. Kalau kita bicara karakter atau sifat dan sebagainya, mungkin iya itu kan. Nah, jadi orang yang betul-betul serius memberantas korupsi, dia harus bebas dari persoalan tadi itu, persoalan praktek-praktek itu. Jangan kemudian dia terlibat dalam praktek itu, ya cukup sulit. Itu yang dimaksud, tiba-tiba dia hilang, yang namanya Opstip ini. Tidak ada. Nah, di era reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit virus korupsi. Yang sangat ganas, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kemudian adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
Berikut pembentukan berbagai komisi atau badan seperti KPKPN, KPPU, atau dan lembaga ombudsman. Nah, Presiden Abdul Rahman Wahid kemudian membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi (TGPPKA) dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPPKA akhirnya dibubarkan. Jadi ada yang menguji di internal soal TPGK. Nah, proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan SP3 dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya Gus Dur didera kasus Bulogate. Itu ingat kasusnya Gus Dur. Jadi akibat Jaksa Agung Marzuki Darusman, tuduhan Bulogate itu jatuh kepada Gus Dur, padahal Gus Dur tidak terlibat terkait soal Bulogate. Tapi yang terlibat Bulogate adalah mantan ketua Akbar Tanjung kemudian. Cerita di akhirnya adalah kemudian Akbar Tanjung. Nah, sejak itu Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN. Di samping membubarkan TGPPKA, Presiden Gus Dur juga dianggap tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Nah, masyarakat menilai bahwa pemerintahan masih memberikan perlindungan kepada para pengusaha besar yang notabene memberikan andil bagi kebangkrutan perekonomian Indonesia, di mana BLBI. Jadi semua hutang luar negeri yang dipinjam dari World Bank itu digunakan untuk penyetaan perbankan. Jadi diberikan kepada bank, dianggap dengan diberikannya bantuan kepada bank, bank akan sehat. Tahu-taunya tidak, uang itu banyak dibawa lari kabur ke luar negeri akhirnya. Nah, itu yang kemudian muncullah yang namanya Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPN). Salah satu asetnya adalah Mandalika sebetulnya. Mandalika itu adalah bagian dari aset penyitaan perbankan di tahun 98. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tahun 2002 setelah Gus Dur turun, baru kemudian lahir Undang-Undang KPK. Nah, di masa pemerintahan Megawati, wibawa hukum semakin merosot. Di masa yang menonjol adalah otoritas kekuasaan konglomerat. Bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Nah, pemberian SP3 kepada Prajojo Pangestu, Marimuti Sainivisan, Samsul Nur Salim, Decin King lolosnya Samadikun Hartono, dan juratan kesebutan MA. Jadi ini kemudian, jadi orang bisa dengan gampangnya pergi ke luar negeri. Nah, itu pada saat itulah uang hutang itu dibawa ke luar negeri. Tidak ada di Indonesia. Nah, pada tanggal 16 Desember 2003, Taufikur Rahman-Ruki dilantik menjadi Ketua KPK untuk pertama kalinya. KPK hendak memposisikan diri sebagai katalisator atau pemicu bagi aparat dan institusi lain untuk menciptakan jalannya sebuah good and clean governance. Pemerintahan baik dan bersih di Republik Indonesia. Taufikur Rahman-Ruki walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi. Itu Ruki. Sampai kemudian KPK jilid 4 ya, tidak salah ya. Mulai dari jilid 2 KPK digoyang kemudian. Digoyang, ada proses kriminalisasi, kemudian kita kenal cicak versus buaya. Cicak versus buaya itu sampai tiga pimpinan kemudian. 3 pimpinan berganti. Cicak buaya jilid 1, jilid 2, jilid 3. Itu yang terjadi di KPK. Sampai dengan hari ini kemudian. Jadi, kalau kita baca tadi soal pengusaha dan segala macam, lawan pemberantasan korupsi ini adalah oligarki kemudian. Kalau namanya oligarki, jadi negara ini ketika diatur oleh oligarki, ketika diatur oleh pengusaha, pasti akan terjadi yang namanya korupsi. Karena oligarki kalau sudah menguasai, ya dia yang berkuasa, bukan kepala daerah itu. Baik, ada pertanyaan? Ini sudah habis yang Indonesia. Ada pertanyaan? Jadi intinya adalah soal sejak Habibie ya. Habibie, kemudian Gus Dur memulai itu, tapi
kemudian ada yang melakukan judicial review, dibatalkan yang namanya TPGP, apa namanya, tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, itu lahir atau dasar spiritnya adalah dari kasus BLBI. Kasus BLBI yang hari ini itu masih kemudian dalam proses. Sebenarnya sudah daluarsa karena sudah 20 tahun. Nah, kemudian muncullah KPK yang sekarang ini adalah KPK kepemimpinan yang kelima tidak salah. Tapi kepemimpinan 2, 3, dan 4 itu terjadi proses kriminalisasi. Ada pertanyaan? Silakan. Ini Indonesia. Kita lanjut. Sejarah korupsi terbesar di dunia. 15 tahun yang lalu, skandal korupsi kolosal ya, yang melibatkan Siemens. Pernah dengar nama Siemens? Belum, Pak. Jadi Siemens itu perusahaan HP. Siemens itu perusahaan teknologi yang dibuat oleh Jerman. Jadi ada HP juga miliknya Siemens. HP miliknya Siemens. Saya sempat punya Siemens itu tahun 2002 ya, HP Siemens itu. Itu HP tahan banting. Nah, Siemens ini perusahaan teknologi Jerman ya. Jadi dia menguasai, dia dulu samaan dengan Nokia. Dengan Nokia. Sekarang kita sudah tidak lihat Nokia. Kalau Nokia kan mati karena tidak mampu berinovasi. Tapi kalau Siemens matinya bukan karena tidak mampu inovasi, tapi terjadi skandal korupsi besar yang kolosal di Siemens itu. Salah satu perusahaan teknik listrik terbesar di dunia, mengejutkan dunia. Skala itu menandai sebagai kasus korupsi terbesar saat itu. Sejarah korupsi kali ini merupakan salah satu informasi terbesar korupsi dalam sejarah dunia. Beberapa tahun kemudian, Linda Thompson, Direktur Komisi Pertukaran Keamanan, menggambarkan bahwa penyuapan di perusahaannya sebagai berikut. Jadi praktek yang dilakukan oleh Siemens ketika dia untuk mengurus izinnya adalah dengan cara suap. Itu yang dilakukan. Suap itu hampir dilakukan di semua negara oleh Siemens untuk memuluskan izin pertama. Ada beri skandal Siemens AG. Ini ya. Nah, bagaimana itu terjadi dan mengapa penting untuk mengingat kasus ini? Nah, sebelum skandal korupsi, reputasi Siemens sangat baik. Jadi dia sangat baik, dia bersama posisinya dengan Nokia. Nah, itu terkenal dengan produk-produk teknologi yang layanan yang dapat diandalkan di bidang telekomunikasi, listrik, transportasi, dan peralatan medis. Jadi dunia terkejut ketika polisi menggerebek kantor pusat perusahaannya di Munich, di Jerman sana, serta anak perusahaan lainnya pada tanggal 15 November tahun 2006. Reaksi pertama perusahaan adalah mengklaim tidak bersalah dan menyalahkan peristiwa pada geng kriminal kecil, geng kriminal di Jerman yang disalahkan. Jadi dia mencuci tangan bahwa dia tidak salah, yang salah adalah geng kriminal menurut mereka untuk cuci tangannya. Nah, selama bertahun-tahun perusahaan telah berpura-pura melakukan bisnis sesuai dengan standar etika dan hukum tertinggi. Jadi Siemens ini sekian tahun dia berpura-pura dia sesuai sudah dengan SOP-nya, standar etika bisnis dan sebagainya. Nah, sejak atau setidaknya tahun 91, Siemens telah mengembangkan norma-norma anti korupsi perusahaan atau aturan perilaku yang bagus dan pedoman bisnis yang ketat. Nah, itu bahkan dipilih untuk menjadi anggota perusahaan BAP Jerman Transparansi Internasional. Jadi ada organisasi Transparansi Internasional tahun 98, sebuah organisasi non pemerintah yang diciptakan untuk memerangi korupsi. Jadi itu yang dipilih oleh Siemens untuk mendampingi dia sebagai konsultannya. Nah, kenyataannya sangat beda. Sejak setidaknya tahun 90, Siemens telah mengorganisir sistem korupsi global. Jadi dari tadi dia bilang dia konsultannya itu ada organisasi non pemerintah sebagai organisasi anti korupsinya sebagai konsultannya. Tapi menurut data dan fakta, sejak tahun 90 Siemens itu telah mengorganisir sistem korupsi global. Jadi sistem korupsi di dunia ini dia yang mengorganisirnya untuk mendapatkan pangsa pasar dan menaikkan harganya. Nah, itu bisa lolos dengan ini karena ada celah besar dalam sistem hukum sejumlah negara, termasuk Jerman. Jadi dia bisa
mainkan itu dengan celah hukum yang ada di Jerman. Jadi anti korupsi di Siemens itu hanya di atas kertas. Nah, selama beberapa dekade suap menjadi norma bisnis yang diterima di Siemens. Mereka disalurkan melalui rekening bank tersembunyi, perantara tidak jelas, dan konsultan semu. Jadi ada kuasi konsultan. Nah, ketika menghitung biaya proyek, karyawan Siemens menggunakan Notslitz Aufwendungen, istilah pajak umum yang secara harfiah diterjemahkan sebagai pengeluaran yang bermanfaat atau dipahami secara internal sebagai suap. Kalau di Indonesia itu waktu itu ada di APBD maupun hampir di semua keuangan itu menyantumkan dana tidak terduga. Kemudian dana tidak terduga ini yang kemudian menjadi dana prakteknya yang dikorupsi atau digunakan untuk menyuap. Dana tidak terduga. Sejak 2000 berapa dia sudah ada lagi, 2014 tidak salah itu ya, 2009 dana tidak terduga itu sudah tidak ada lagi, tidak boleh masuk di keuangan, tidak ada masuk di APBD, tidak ada masuk di laporan keuangan soal biaya tidak terduga. Nah, situasi ini tidak terbantu oleh fakta bahwa undang-undang di Jerman ditulis dengan cara yang memungkinkan suap diperhitungkan sebagai pengeluaran yang dapat mengurangi pajak. Nah, ini berubah pada tahun 99 ketika negara akhirnya membawa hukum sesuai dengan konvensi OECD 97 tentang memerangi suap. Nah, ini membuat ilegal untuk menyuap pejabat asing atau untuk perusahaan Jerman. Nah, pada hari undang-undang baru disahkan pada bulan Februari tahun itu, diskusi dimulai pada tingkat tertinggi di Siemens tentang bagaimana menangani peraturan baru ini. Itu tahun 97. Nah, pada 5 Juli 2000, Siemens mengeluarkan surat edaran perusahaan baru yang mensyaratkan kelompok operasi dan perusahaan regional untuk memastikan bahwa klausul anti korupsi baru akan dimasukkan dalam semua kontrak dengan agen, konsultan, broker, atau pihak ketiga lainnya. Nah, tahun berikutnya mengeluarkan pedoman baru yang menetapkan. Nah, dan pada saat pendaftar di Bursa Efek New York pada tahun 2001, perusahaan tersebut menjadi subjek Undang-Undang Praktek Korupsi Asing tahun 1977. Selain itu, mulai November 2003, perusahaan diwajibkan untuk mematuhi Undang-Undang Sarbanes-Oxley dengan kode etik yang mengharuskan kepala keuangan dan kepala bisnis untuk bertindak secara bertanggung jawab dengan integritas. Itu yang terjadi. Jadi, dia di sweeping. Siemens ini di sweeping ketika dia menyiapkan peraturan soal anti suap, tapi dia di sweeping dengan aturan tahun 1977 karena ada pengaburan soal pajak itu. Jadi uang-uang pajak yang tadi dikaburkan itu yang digunakan untuk membayar suap, untuk digunakan untuk suap. Dengan kode etik yang mengharuskan kepala keuangan dan kepala bisnis untuk bertindak secara bertanggung jawab dan integritas. Nah, pada Juli 2004, Kepala Keuangan Siemens menyampaikan pidato berjudul Nada dari Atas. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa memerangi korupsi pada akhirnya menjadi prioritas dan bertentangan dengan prinsip integritas perusahaan. Nah, seluruh kata-kata dari Bangladesh, Vietnam, Rusia, seluruh kata dari Bangladesh, Vietnam, Rusia, Meksiko, ke Yunani, Norwegia, Irak, Nigeria, Siemens membayar suap kepada pejabat pemerintahnya. Jadi itu negara-negara yang tadi itu tempat di mana Siemens itu membangun perusahaannya. Jadi dia bayar suap itu kepada pejabat pemerintah dan pegawai negeri sipil. Nah, besarnya sistem suap tersebut tersebar luas, seperti yang dikatakan Rehan Seikacher, seorang karyawan Siemens. Tindakan akhirnya diambil terhadap Siemens di sejumlah negara termasuk AS, Jerman, Italia, dan Nesisten. Menyusul penuntutan AS dan Jerman, Siemens membayar lebih dari 1,6 miliar US dalam bentuk denda hukuman dan pelepasan keuntungan termasuk 800 juta US kepada otoritas AS. Ini adalah sanksi moneter terbesar yang pernah dijatuhkan dalam kasus di bawah Undang-Undang Praktek Korupsi Asing Amerika sejak disahkan pada tahun 1977. Jadi hati-hati, Amerika itu hanya dua hal yang mereka yang hati-hati, korupsi dan pelanggar HAM. Itu di Amerika. Jadi kalau perusahaannya, misalnya Newmont atau Freeport kerja di Indonesia, kalau dia melakukan pelanggaran HAM, dia bisa ditutup dari Amerika karena dia sangat menjunjung tinggi yang namanya HAM.
Begitu juga korupsi. Yang namanya korupsi, hati-hati. Makanya praktek, kenapa kemudian bisnis itu menjadi perhatian serius. Karena yang namanya bisnis yang kemudian yang dapat katakan ketika bisnisnya tidak berjalan akibat praktek suap dan segala macam, itu akan mempengaruhi perputaran uang dan seterusnya. Kalau analisa ekonomi itu, suap ini mempengaruhi orang kemudian nilai kepercayaan terhadap perusahaan tersebut, trust-nya. Kasus Siemens adalah simbol masa. Lalu dari kami berharap ini diingat dan digunakan untuk mengatur program kepatuhan nyata. Tanpa tindakan belasan yang nyata, risiko adalah bahwa penyebaran korupsi akan berlanjut sebagai virus dengan perusahaan meniru satu dengan yang lainnya. Jadi perilaku korupsi ini selalu berulang, selalu sama modusnya. Tadi kita sudah jelaskan di awal itu, praktek ini sudah terjadi saat zaman feodalisme. Nah, zaman feodalisme, zaman kolonialisme, sampai dengan di zaman modern hari ini, apa yang dilakukan Siemens itu adalah dengan cara-cara untuk meningkatkan pembelian, dia berani memain suap. Nah, pelajaran lain adalah bahwa satu-satunya sistem keadilan nyata yang menangani korupsi dengan serius adalah AS. Hanya Departemen KPPN AS yang dapat memberikan sanksi yang memadai kepada perusahaan. Tapi AS seharusnya tidak sendirian dalam menghukum pelanggaran korporasi. Semua pemerintahan harus berhenti hanya mengatakan bahwa korupsi itu buruk. Mereka juga harus menunjukkan bahwa itu akan dihukum. Jadi itu, praktek itu terjadi kemudian di zaman feodalisme, kolonialisme, sampai ke zaman modern, zaman teknologi. Jadi perusahaan teknologi Siemens itu yang buat hilang. Ya, ada pertanyaan? Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Di masa pandemi ini kan banyak terjadinya kan kayak korupsi itu dibuat kan dibuat usaha lah, semuanya dibuat usaha kayak sekarang kan kayak vaksin semuanya itu gimana ini Pak pendapatnya Bapak tentang yang masa pandemi yang sekarang ini? Pertama itu dimulai dari undang-undang. Ingat pada saat pandemi datang itu ada undang-undang. Jadi presiden itu telah memangkas kewenangan legislatif soal pembahasan anggaran. Di undang-undang berapa itu? Undang-undang nomor 7 tidak salah ya, tahun 2020. Nah, tidak dapat kemudian ada hukum yang mengatur soal tidak dapat dituntut baik secara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Itu dalam undang-undang itu. Nah, jadi undang-undang itu memberikan hak imunitas yang besar sekali. Nah, hak imunitas yang besar ini kemudian kepada presiden ya, hak imunitas kepada presiden. Tapi di sisi lain dia telah mematikan kewenangan DPR kemudian soal fungsi DPR juga adalah fungsi budgeting, fungsi untuk melakukan pengawasan di bidang keuangan dan ikut terlibat dalam penyusunan anggaran. Itu sudah tidak ada lagi itu kemudian. Sejak lahirnya Undang-Undang 7 2020 tidak salah itu. Soal kecepatan penanganan pandemi itu. Di situ. Nah, kemudian praktek COVID atau apa yang menjadi bisnis baru kemudian ya. Bisnis baru. Kalau COVID saya tetap masih percaya COVID itu ada. Nah, cuma persoalannya adalah kemudian itu tadi. Jadi kesempatan ini kemudian digunakan. Contoh terakhir saja hasil audit BPK. Kekayaan orang semakin meningkat di beberapa pejabat kemudian akibat COVID ini. Itu kan yang dibongkar sama BPK. Jadi selama COVID ini pendapatannya meningkat. Seharusnya kan menurun, bukan meningkat. Tapi itu terjadi. Karena apa? Ya, karena ada praktek kemudian. Begitu. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Saya absen dulu.
Ada yang lain nanya, silakan. Saya mau nanya ini Pak. Silakan. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa sih yang menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi itu Pak? Videonya siapa itu? Kelihatan. Lalu Irsan Riyadi Pak. Lalu Ihsan Riyadi. Videonya dibuka, dia kelihatan kalau ngomong. Iya Pak, petang ini Pak. Kendala pemberantasan korupsi itu pertama adalah soal political will ya. Jadi Iya. yang dibutuhkan itu adalah komitmen, itu yang pertama. Political will pemerintah. Yang kedua, jangan kemudian kita sudah belajar ya dari sejak zaman itu sampai dengan hari ini itu masih dan sudah membudaya. Apakah terus kemudian kita mengikuti cara-cara yang salah itu? Kalau kita mau maju ya, kalau kita mau maju kemudian, makanya kemudian persoalannya di situ kemudian komitmen itu. Hari ini, misalnya hari ini KPK sedang naik kemudian ya, sedang tinggi ya, trennya sedang tinggi. Kita bisa lihat dari IPK ya, indeks persepsi indeks IPK kita, indeks persepsi korupsi. Kalau pelajarin IPK kita itu dari tahun sejak IPK itu dibuat ya, IPK itu dijadikan pedoman untuk melihat seberapa besar sih tingkat persepsi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Kalau setiap tahun biasanya dia naik itu setengah atau 1 ya angkanya ya. Hari ini dalam setahun ini bisa langsung turun ke 2 angkanya itu. IPK kita ini yang sedang turun ini. Peringkat 20-an sekarang sudah masuk ke peringkat 30-an Indonesia. Nah, ada apa kemudian persoalannya? Yang tadi sudah kita katakan itu faktornya adalah persoalan oligarki. Nah, faktor oligarki ini adalah faktor oligarki ini pebisnis. Jadi orang yang bekerja di sektor ekonomi ya, pedagang atau pebisnis. Nah, dia ini yang kemudian mengatur kekuasaan. Nah, ketika kekuasaan sudah diatur oleh oligarki, pasti praktek-praktek korupsi itu pasti ada. Bukan tidak ada, pasti ada. Karena itu terjadi kemudian tadi yang kata kalau kita belajar sejarah tadi itu dari sejak Indonesia merdeka itu yang terjadi praktek kayak itu. Sama contohnya misalnya Salim ya, grup Salim. Grup Salim ini adalah dari pengusaha keliling ya, Cina itu Salim itu pengusaha keliling oleh Soeharto, kemudian dia dipercaya, akhirnya sampailah kemudian dia Ijazah tunggal ya, sampai dia kemudian mendirikan beberapa perusahaan dan seterusnya. Begitu juga yang Cina-Cina yang lainnya, termasuk ayam Sampurna dan seterusnya. Padahal mereka ini adalah pengusaha yang awalnya tidak memiliki modal, tapi karena ada faktor kekuasaan, nah cincai-cincai kekuasaan lah, itu yang membuat mereka kemudian sangat mudah, sangat gampang untuk berbisnis. Tadi itu faktor. Contoh, karena misalnya mobil nasional, ya, mobil nasional soal Timor dan Bimantara. Kalau Timor oleh Tommy Soeharto, kalau Bimantara oleh Bambang Triatmojo. Nah, Timor dan Bimantara adalah mobil yang dibuat oleh Korea. Pernah dengar mobil Kia ya? Timor itu dari Kia. Jadi perusahaan Korea membuatkan Timor. Kenapa Timor itu murah harganya? Ya karena ada prakteknya di situ. Jadi kalau Tommy butuh ban, dia tinggal telepon datang ban. Dia tidak beli bannya, makanya mobilnya dijual murah. Sampai akhirnya kemudian bangkrut ya. Padahal itu uang negara. Itu praktek tadi katanya KKN itu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Nah, jadi bukan hanya di korupsi, bukan hanya ada kolusi ini suap ya. Kemudian ada nepotisme. Persoalan nepotisme adalah persoalan profesionalisme. Jadi kalau segala sesuatu ditempatkan dengan soal hubungan, tidak dengan profesionalisme, pasti yang akan terjadi soal itu tadi. Bisa-bisa
ada praktek culas di dalamnya. Karena tidak lahir dari profesionalisme. Kalau sudah bicara culas ya berarti ada hal yang dimainkan. Bisa jadi ada persekongkolan sama. Makanya di perusahaan swasta itu suami istri itu tidak boleh bekerja dalam satu kantor. Harus salah satu mengundurkan diri. Karena faktor korupsi itu bisa terjadi kalau dia bekerja dalam satu kantor. Permainan. Begitu. Begitu. Siapa namanya? Lutfi ya? Ihsan. Lalu Irsan Riyadi, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Lagi yang belum ini, silahkan. Sepuas-puasnya. Saya mau nanya, Pak. Ya. Silahkan. Lanjut terus nanya. Apakah ada hukum bagi orang yang memberikan suap atau yang menerima suap? Gimana? Apakah ada hukum ancaman bagi orang yang memberikan suap dan yang menerima suap? Ada kan minggu lalu ada kita jelasin itu. Cuma kita tidak masuk ke dalam pasal-pasal ya. Saya hanya menjelasin umum supaya sama-sama paham. Karena kalau pasal-pasal itu bisa dibaca. Jadi pemberi dan penerima itu sama-sama kena. Pemberi dan penerima itu sama-sama kena. Ada juga kasus pemerasan misalnya. Si aparat pemerintah memeras si pengusaha. Itu banyak terjadi hari ini kan. Dia memeras pengusaha ini untuk menyerahkan uang. Kalau tidak menyerahkan uang, maka proyeknya tidak akan cair misalnya. Itu pemerasan. Suap biasanya terjadi dalam kasus-kasus soal kepentingan ini ya tadi itu. Soal simen tadi itu, kepentingan izin misalnya. Itu suapnya di situ. Yang biasanya disuap adalah aparat pemerintah kemudian. PNS. Kemudian apa lagi selain suap, gratifikasi juga demikian, menjanjikan. Jadi banyak modusnya kemudian. Modus korupsi ini banyak. Jadi korupsi ini bukan hanya soal kemudian terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang itu kemudian di pasal 2 atau pasal 3 ya. Tapi juga praktek tadi itu suap, pemerasan, gratifikasi dan sebagainya. Itu bisa dihukum kemudian. Karena bunyi undang-undang kita itu sudah cukup baik dan bagus. Cuma kemudian adalah lembaganya yang digembosin. Baru bicara undang-undang dan seterusnya. Begitu. Minggu kemarin saya buatkan dia tabel itu di materi pertemuan kedua, tidak salah itu. Soal apa saja kriteria dan apa modelnya dan modusnya. Jadi mempelajari korupsi adalah mempelajari soal modus. Modusnya yang harus dipahamin. Karena dia akan berinovasi dengan modus itu semuanya. Kalau kita sudah paham modusnya, nah, tapi yang terpenting adalah korupsi ini, pendidikan anti korupsi ini mencoba kita untuk bagaimana belajar soal integritas, belajar soal kejujuran, belajar soal disiplin. Nah, bukan ansih kita belajar soal korupsinya ya, tapi yang diinginkan oleh dikti itu adalah soal integritas, itu yang pertama. Jadi banyak orang yang kemudian pandai bicara, pandai berdebat, pandai menulis, tapi dia tidak punya integritas. Cacat celah dan cacat apa istilahnya itu. Nah, integritas ini yang kemudian yang sangat sulit dicari soal kemudian, karena bicara bisnis atau bicara perkembangan ke depan itu adalah soal trust. Kepercayaan. Nah, kepercayaan orang soal trust itu tadi itu yang agak mahal. Yang agak mahal dibeli. Maksudnya bukan dibeli dengan uang,
diberi dengan kepercayaan yang namanya integritas. Nah, itu yang diharapkan. Jadi kalau kemarin nonton filmnya apa yang 2 ons itu ya, 2 ons itu, jangan ajarkan anak kecil dari sejak kecil dia soal korupsi. Karena kalau kita mengajarkan, mempraktekkan, dia akan teringat soal praktek-praktek itu akan dilakukan. Apalagi praktek-praktek suap ya. Yang lain ada pertanyaan? Kusnadi Husnul Amri nggak ada ya? Yuri Muji tidak ada. Edi Heriawan nggak ada. Arijal Samsul Hakim. Arijal mana? Iya saya Pak. Denji Ana. Denji Ana mana? Hadir. Ibrahim. Mana Hadir Ibrahim tadi? Pak. Hadir. Jumiadi. Lili Kartini. Ada Pak. Kartini hadir. M Abdul Muhli apa? M Abdul Mukib. Hadir, Pak. M Rifki. Hadir. Muhammad Ihwan. Muhammad Nawawi Al-Fadani. Nggak ada ya? Siti Nurfara Hidayanti. Iya, Siti Pak. hadir ya? Yes. Ya. Ijudin. Hadir Pak. Hadir. Junaidi. Mana Juna ini? Juna? Nggak hadir. Ini Novitasari. Tadi hadir kayak Juna itu. Ini Novitasari. Leni ini ada ya? M. Denny Jarwandi. Mana Denny? Sigit Bahtiar. Sigit. Ada? Ada? Sigit nggak ada. Muhammad Wilhamdani Hamdillah. Muhammad Wilhamdani Hamdillah. Tidak ada. Ayat Ansori. Muhammad Yakub Amin.